Mau nyapres, bilangnya rakyat suruh Anies pikirkan negara. Ditulis oleh Syardi dari siwa.com. Ada yang datang minta supaya Pak Anies jangan meninggalkan Jakarta. Datang dan minta untuk masyarakat, macam-macam tuh masyarakat, terutama dari kampung miskin, kemudian para pengemudi becak itu minta supaya terus. Sisi lain saya juga ketemu yang bilang Pak Anies ikut memikirkan negara. Mereka tidak menyebutkan calon dan lain-lain, tapi jangan hanya mikirkan Jakarta. Aduh, mana ada sih pengemudi becak lagi di Jakarta? Aduh. Janganlah jadi membual dengan bahasa-bahasa seperti itu di medsos, itu salah. Ini kabar buat kita untuk memotret figur Anies, kualitasnya seperti apa. Yang jelas dia ahli menata kata, tapi dia juga juara terbaik sebagai gubernur yang terburuk dalam menata kota. Saya masih punya banyak lagi bukti soal inkonsistensinya ucapan dan tindakan Anies. Dan ini bahaya, jadi pemimpin pada level apapun bahaya. Indonesia jangan sampai bengong. Apalagi kalau sampai urusan pemimpin tertinggi, Indonesia kudu cerdas, waras, dan berkualitas. Sebuah video yang memperlihatkan Anies mengaku diminta rakyat miskin, khususnya kalangan tukang becak, untuk tidak hanya memikirkan Jakarta saja, tapi juga ikut pikirkan negara. Video ini dibagikan salah satu netizen. Melalui cuitannya, dia menyindir pernyataan Anies yang menyebut kalangan tukang becak memintanya untuk memikirkan negara dan tak meninggalkan Jakarta. Katanya, di Jakarta sekarang ini tukang becak sudah tak ada lagi. Oleh karenanya, dia menilai pernyataan Anies itu hanya ngibul. Mana ada jakerdah tukang becak Anies Baswedan, ngibulnya kebangetan, tak berujung. Cuitannya, saya bukan mempermasalahkan tukang becaknya. Meskipun memang benar becak sudah punah. Becak dari mana yang dia maksud? Yang lebih saya permasalahkan adalah lebih kepada Anies yang tak malu-malu saat mengucapkan itu. Anies mengaku banyak rakyat yang datang kepadanya dan memintanya untuk tidak meninggalkan Jakarta. Masyarakat yang dia maksud berasal dari kalangan warga kampung miskin dan para tukang becak. Macam-macam tuh masyarakat yang datang, terutama dari kampung miskin, para pengemudi becak. Di sisi lain, saya juga ketemu yang minta Pak Anies ikut memikirkan negara. Mereka tidak menyebutkan calon, tapi jangan memikirkan Jakarta, ujarnya. Merespon permintaan tersebut, Anies mengatakan kepada mereka bahwa harusnya aspirasi masyarakat agar dirinya juga ikut pikirkan negara disampaikan ke partai politik, lantaran hanya partai politik yang bisa mencalonkan seseorang untuk menjadi presiden. Saya jawab semuanya. Ini harusnya diantarkan aspirasi ini kepada para pemimpin partai. Karena saya tidak mencalonkan diri, dan memang tidak bisa mencalonkan diri, karena yang bisa mencalonkan adalah partai politik, katanya. Sungguh percaya diri dan muka tebal yang mengatakan itu. Masyarakat mana yang dia maksud? Setahu saya, masyarakat banyak yang sudah paham sifat asli dia. Pintar menebar janji, payah dalam menunaikan janji. Formula I dan JIS tak masuk hitungan karena tidak memberikan nilai manfaat bagi masyarakat menengah ke bawah. Jakarta saja tidak lulus, bagaimana mau urus Indonesia? Masalah di Jakarta saja dikerjakan tidak serius dan setengah-setengah. Bagaimana mau selesaikan masalah satu negara? Cuma modal kata-kata doang, sama saja ngelawak nis-nis. Warga miskin butuh hunian layak dan terjangkau, tapi Anies tidak mampu memberikan itu. Rumah DP 0 rupiah maha dahsyat itu gagal total, tak berkutik. Bahkan urusan septic tank saja pernah diusulkan minta bantuan donatur. Urus-urusan begini saja sudah tidak sanggup, malah mau urus satu negara. Kalau menurut saya, Anies memang harus memikirkan negara ini, bukan Jakarta saja. Maksudnya, pikirkan dampak buruk bagi Indonesia jika Anies jadi presiden. Kelebihan bayar bakal sangat mengerikan kalau dia jadi presiden. Banyak program yang tak selesai. Makanya sebaiknya dia pikirkan negara ini dan sadar diri. Kalau dia sayang sama Indonesia, jangan pernah bermimpi jadi calon presiden, apalagi jadi presiden. Harusnya dia tahu diri, kalau dia ikutan berpolitik, politik identitas dan politik agama akan terus ada. Kelompok sebelah pasti akan menumpang Anies. Banjir rob di Jakarta Utara saja, saat ini yang membenahi adalah Pak Basuki. Kenapa si Anies yang tidak bisa membereskan masalah Jakarta, malah diminta memikirkan masalah negara? Jangan-jangan ini hanya permainan kata-kata dari Anies sendiri. Dia kan terkenal pintar mengelola kata.
Atau bisa jadi itu adalah kode kepada partai politik agar meliriknya. Kode halus, padahal tidak perlu bertele-tele. Bilang saja punya ambisi jadi presiden, supaya negara ini makin berjaya dan berakhlak. Memang pada dasarnya Anies yang over pede dan tak tahu diri ini. Sudah tahu kemampuannya cuma selevel orator dan MC acara kecil, cuma bisa cuap-cuap dan ngomong sembarangan. Harusnya sedikit tahu dirilah, kalau dia tidak becus kerja. Bayangin deh, mengeruk kali saja harus diperintah oleh pengadilan. Bayangin bro, situ gubernur atau anak kecil harus disuruh-suruh dulu? Harusnya dia minta maaf ke rakyat yang dia maksud. Minta maaf hanya karena bisa menata kata dan tidak banyak kerja. Ini malah direspon dengan kode kepada partai politik. Apa tidak malu tuh? Bagaimana menurut Anda? Politik jahat Anies setelah Formula E terbongkar lebih mengerikan. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Ini adalah event olahraga, sehingga kita menyambut semuanya sebagai hadirin penonton untuk menyaksikan balapan. Ini bukan kongres, ini bukan munas yang dicatat siapa hadir siapa tidak. Mereka itu dari sisi politik, mohon maaf ya, perspektif lawan politiknya Anies itu bahwa Formula 1 itu akan dijadikan tanda petik saya katakan momentum Anies dalam konteks menaikkan elektabilitas. Nah sebenarnya dugaan inilah yang membuat momentum adanya formula ini menjadi persoalan. Ya kira-kira begitu. Kalau mau disebut agak sedikit ekstrim, ini adalah satu perjudian yang sangat luar biasa bagi Anies ya. Kenapa saya sebut perjudian? Karena terlanjur Formula E ini sudah bergulir, anggarannya sudah disepakati, juga akan ada pihak swasta yang menjadi sponsor. Soal sirkuit yang kemudian baru dibangun dan sampai saat ini misalnya belum ada ketertarikan investor untuk datang ke Indonesia. Artinya apa? Segera KPK, Kejaksaan Agung follow up hasil temuan BPK ini. Karena ini uang APBD yang digunakan. Uang Jakarta. Uang Jakarta. Buat apa sih Formula E? Nah, inilah artinya yang Maha Kuasa memperlihatkan. Ya kan, bahwasanya ada perampokan duitnya orang Jakarta. Di tengah derasnya suara ragu dan skeptis, Jakarta akhirnya sukses menuntaskan Formula E. Dalam kacamata politik, sukses tersebut dianggap positif bagi Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Namun berbeda jika menurut pandangan pengamat. Pengamat politik Ujang Komarudin menyebut gelaran Formula E merupakan panggung politik bagi Anies dalam Pilpres 2024. Hal tersebut menurut Ujang sudah menjadi salah satu lisensi Anies. Ujang mengatakan bahwa ajang balap internasional tersebut dapat memberikan efek positif bagi Anies, terutama soal elektabilitas. Namun kata Ujang, elektabilitas tersebut perlu dijaga, mengingat masa jabatan Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta akan berakhir pada Oktober 2022. Jika ingin maju menjadi Capres 2024, Ujang menyebut bahwa Anies perlu panggung politik dan momentum lain di luar gelaran Formula E tersebut guna menjaga citra dan elektabilitasnya. Oleh karena itu, menurut Ujang, setelah tidak lagi menjabat gubernur, Anies pun mesti punya panggung lain. Ini penting untuk mempertahankan pamor sukses penyelenggaraan Formula E. Namun sebaliknya kata Ujang, jika setelah masa jabatan Anies tidak dapat menciptakan panggung politik lain, maka bukan tidak mungkin Anies dapat tenggelam. Namun, di luar elektabilitas, Ujang menekankan soal syarat mutlak pencalonan presiden, yaitu presidensial threshold. Melihat pernyataan Ujang tersebut, memang sih masuk akal bahwa Anies membutuhkan panggung lagi untuk mempertahankan citranya. Namun di sisi lain, saya khawatir pola mencari panggungnya menghalalkan segala cara demi menaikkan elektabilitasnya. Anies berhasil duduk di tahtanya karena telah memonetisasi ayat-ayat sebagai alat untuk menyerang lawannya. Anies bahkan telah memonetisasi orang yang sudah meninggal atau mayat. Kita masih ingat bagaimana mayat nenek Hindun tidak disolatkan hanya karena ia memilih Ahok Jarot. Sekarang lihatlah, kualitas pemimpin yang dipilih hanya karena seiman itu luar biasa jeleknya. Dan satu hal yang pasti, daya rusaknya juga begitu dahsyat. Anies tidak berkompeten mengatasinya.
Dia hanya cari muka dan kompres untuk melindungi mukanya. Proyek normalisasi sungai yang sangat penting pun ia abaikan. Proyek naturalisasi sungai yang dia banggakan pun tidak menuaikan titik terang alias cuma di mulut doang. Saat banjir datang, dia sembunyi entah kemana. Saat wabah corona datang, dia cari panggung dan sering bikin konpres saja. Kerjanya sedikit. Rakyat DKI Jakarta sudah kenyang disuguhi acara konpres, tapi sama sekali tidak puas dengan kinerja gubernurnya sendiri. Belum lagi dia mencari panggung lewat media asing dan menyindir pemerintah pusat soal penanganan wabah corona. Resikonya salah pilih pemimpin saat pilkada lalu. Publik juga tahu kalau kepala daerah lain aktif turun ke lapangan. Sedangkan Anies lebih sering naik ke podium konpres sambil mengundang sensasi lewat pernyataan yang asal tampil beda. Meski ini hanya survei dan tidak bisa dijadikan patokan karena masih terlalu dini. Ini bisa menjadi gambaran besar ke depannya. Beginilah kehebatan Anies yang setengah-setengah. Kalau soal menata kata, kemampuannya maksimal tanpa halangan. Kenapa elektabilitas Anies masih tinggi? Dia diuntungkan dengan posisi sebagai Gubernur DKI Jakarta yang mendapatkan exposure media secara aktif. Tiada hari tanpa pemberitaan mengenai orang ini, yang otomatis membuatnya jadi kepala daerah terpopuler. Terpopuler bukan berarti paling hebat dan berprestasi. Dua hal yang berbeda. Tidak becus, mencari muka, dan pandai menata kata, itulah yang menjadi ciri khas yang sulit dibantah dari Anies. Karena itulah sejatinya kemampuannya. Kita lihat nanti, seberapa jauh Anies bisa mencari panggung dan terperosok.